Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Wa qad ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha wa la yazighu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnati wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwatal kiram, azakumullah. Segala puja dan puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua kesempurnaan hanyalah Dia yang mempunyai. Kepadanya lah kita berserah diri, hanya kepadanya lah kita beribadah, dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Mudah-mudahan apapun upaya kita untuk semakin mendekatkan diri kepadanya, berbuah keridhaan yang itu bisa menjadikan keberkahan dalam kehidupan kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW, suri tauladan kita, manusia terbaik yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita sebagai uswatun hasanah, sebagai qudwah, sebagai hadi ila siratil mustaqim. Seberapa kenal kita dengan beliau akan menentukan seberapa banyak petunjuk hidup yang kita dapatkan. Seberapa banyak kehidupan kita yang mirip dengan kehidupan beliau, semakin terberkatilah kehidupan kita. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Berbicara tentang kehidupan Nabi, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kehidupan yang paling ideal itu sebagai contoh. Allah berfirman tentang Al-Quran yang merupakan wahyu terbesar sepanjang kehidupan manusia itu dengan sebuah tamsil yang sangat menarik. Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya Al-Quran ini kami turunkan, kami wahyukan kepada gunung, niscaya engkau akan melihat gunung itu hancur berkeping-keping, saking takutnya kepada Allah. Wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan itu adalah permisalan yang kami berikan kepada manusia supaya mereka berpikir. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Kalau Al-Quran itu diwahyukan kepada makhluk seperti gunung, Allah memberikan sebuah permisalan sebuah gunung yang kokoh, keras. Gunung itu hancur berkeping-keping. Bukankah kita seharusnya bertanya, kenapa ketika diwahyukan kepada manusia yang tidak lebih kokoh daripada gunung, manusia ini masih sehat-sehat saja? Berarti ada keistimewaan yang tidak didapati pada gunung dan itu ada pada manusia. Apakah wahyu itu benar-benar berat seperti dohirnya, ataukah ini untuk menunjukkan keagungannya? Sepertinya makna dua-duanya ini bisa kita pakai. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila." Kami akan membacakan kepadamu wahai Muhammad qaulan tsaqila, perkataan yang sangat berat. Dalam sirah nabawiyah ternyata terekam bahwasanya Rasulullah SAW tatkala menerima wahyu itu seringkali merasakan perubahan fisik yang luar biasa, seakan-akan beliau itu sedang menerima sesuatu yang amat sangat berat. Kalau di musim dingin beliau itu bisa bercucuran keringat. Kalau beliau berada di atas kendaraan, onta misalkan, ontanya itu nggak sanggup jalan, harus duduk dulu. Pernah satu saat Ibnu Abbas itu di samping Rasulullah SAW melihat Rasulullah itu ketika wahyu sedang turun itu bercucuran keringatnya. Dan ketika itu kaki Ibnu Abbas itu menempel dengan Nabi, itu merasakan Nabi itu
beratnya itu tiba-tiba menjadi bertambah. Berarti memang wahyu ini berat. Dan yang paling berat turunnya wahyu adalah ketika turunnya itu seperti gemerincing lonceng. Berarti wahyu ini adalah sesuatu yang agung dan sesuatu yang berat. Kalau manusia yang diberikan wahyu ini tidak kurang sesuatu apapun, berarti ada yang istimewa. Mari sekarang kita lihat apa keistimewaan manusia ini sehingga kalau gunung ini diberikan wahyu Quran hancur berkeping-keping, manusia ini Rasulullah SAW tidak kurang suatu apa, berarti ada sesuatu yang harus kita kaji. Kunci pertamanya adalah kenapa harus di usia 40 tahun? Kenapa harus di usia 40 tahun? Baik. Usia Rasulullah SAW adalah usia yang ideal. Beliau kalau dibeberkan dari mulai awal sampai akhir akan ketahuan 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi. Kemudian berapa? 23 tahun beliau menjadi nabi. Kenabian itu dibagi menjadi dua. Ada fase Mekah, ada fase Madinah. Fase Mekah dibagi menjadi dua. Ada Siriyah, ada Jahriyah. Ada sebelum hijrah dan sesudah hijrah. Meneladani Rasulullah SAW itu bisa diambil dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah bagaimana kronologis kehidupan beliau. Urut-urutan dari kehidupan beliau ini adalah skenario terbaik dari Allah Subhanahu wa taala yang dihadirkan. Belum pernah ada sebuah biografi yang bisa merekam sedetil-detilnya kehidupan seorang manusia seperti detilnya penggambaran kehidupan Nabi. Bahkan tidak ada yang disembunyikan. Bahkan yang terjadi di dalam kamar, hubungan suami istri, itu tidak ada yang disembunyikan. Karena tidak ada celahnya, tidak ada aibnya. Bahkan ketika sedang emosi, itu direkam. Disampaikan sebagai bagian dari petunjuk. Jadi, kehidupan Rasulullah SAW itu yang dijalani oleh beliau, ini adalah sebuah cara untuk kita memetakan bagaimana usia ideal itu dibentuk. Yang kedua adalah bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat di usia-usia tersebut. Jadi ada dari sisi kehidupan beliau, ada dari sisi bagaimana beliau mentarbiyah para sahabat. Coba kita urut sampai angka 40 minimal. Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim. Yang artinya beliau lahir dari keluarga yang dalam tanda kutip tidak sempurna. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Ternyata episode kehilangan orang yang dicintai dan mencintai beliau, ini episode yang terus terulang dalam kehidupan beliau. Bukan sekali, dua kali, tiga kali, seterusnya. Mungkin Iwannya bisa maju lagi. Merapat lagi. Seterusnya, dimulai dari kehilangan ayah. 6 bulan ketika beliau di kandungan. Kehilangan ibundanya di usia beliau sedang 6 tahun. 6 tahun sudah yatim piatu. Usia 8 tahun kakeknya itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menikah dengan Khadijah, mempunyai anak, keluarga bahagia, menyaksikan satu demi satu anaknya meninggal. Dari mulai Qasim, Abdullah, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, kecuali Fatimah. Fatimah meninggal setelah Rasulullah SAW. Setelah itu, beliau merasakan kematian yang paling hebat dalam kehidupan beliau adalah ketika dalam satu waktu, dalam 1 tahun, Khadijah dan Abu Thalib ini wafat. Seakan-akan alam yajidka yatiman fa'awa, beliau lahir dalam keadaan yatim. Ini bagian dari tarbiyah Allah Subhanahu wa taala. Manusia terbaik ini tidak boleh bersandar terlalu nyaman kepada manusia. Kemudian di usia berapa? Usia 5 tahun. Nanti penggalan-penggalannya silakan ya. Nanti penggalan usia Nabi yang ada rekamannya itu adalah 5 tahun, itu di Bani Sa'ad.
6 tahun bersama ibunya, 2 tahun dari mulai 4 sampai 6, kemudian bersama dengan kakeknya 6 sampai 8, kemudian bersama dengan pamannya itu sampai masa pemboikotan 2 tahun sebelum hijrah. 5 tahun ini adalah masa kanak-kanak beliau. Nanti ada masa kanak-kanak, masa remaja, dewasa, masa tua. Perhatikan urut-urutannya sangat luar biasa. Allah membuat skenario pada kehidupan Nabi SAW. Usia 5 tahun, beliau ternyata tidak disusui oleh ibunya. Kenapa? Ini dalam kehidupan Nabi itu kita selalu harus tanyakan kenapa, untuk dicarikan hikmahnya. Karena ternyata kehidupan Madinah itu tidak layak untuk berkembangnya anak-anak bagi sebuah cita-cita besar. Nabi SAW Allah persiapkan sebagai Nabi yang akan membawa risalah terbesar, yang diantara penopangnya adalah kemampuan retorikanya. Maka beliau ada episode hidup di Bani Sa'ad itu untuk mengasah kefasihan lisannya. Karena di Mekah itu kefasihan nggak ada. Karena Mekah itu jadi tujuan dari berbagai macam kabilah, berarti lahjahnya ini kacau. Bahasa yang fasih itu tidak ada. Justru bahasa yang fasih itu ada di daerah pedalaman yang belum tersentuh oleh peradaban. Di antaranya adalah Bani Sa'ad. Jadi Nabi SAW benar adalah Rasul yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis, tapi sangat fasih berbicara dan sangat jago dalam berolah kata. Nah, sekarang kepemimpinan itu membutuhkan mana? Baca tulis atau beretorika? Beretorika inilah. Dan Nabi SAW dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa membaca dan menulis untuk mengagungkan Quran. Nah, jadi kalau dicari kira-kira aib kehidupan Nabi SAW atau cacatnya, itu hanya beliau tidak bisa membaca dan menulis. Tapi justru kekurangan inilah yang menjadi penyempurna. Bagaimana mungkin orang yang tidak bisa membaca dan menulis bisa membawa sebuah Al-Quran yang berisi tentang semua pengetahuan. Dari mulai awal penciptaan yang terjadi sekarang, yang akan terjadi masa depan. Alam dunia, alam akhirat dibahas. Alam jin dibahas. Tidak mungkin itu lahir dari seorang Muhammad yang tidak bisa membaca dan menulis. Dari sebuah masyarakat yang terisolir dari peradaban dunia. Jadi Rasulullah SAW di Bani Sa'ad itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sesi itu adalah sesi pembelajaran untuk mengasah lisannya. Kemudian olahraga anak sekecil itu adalah olahraga yang mengasah motorik kasarnya. Di Mekah itu kondisi lingkungannya itu tidak, katakanlah tidak kondusif untuk mengasah kemampuan motorik anak, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala katakanlah jadikan Rasulullah ketika di Bani Sa'ad itu bermain-main dengan kambing, bermain dengan anak sebaya, menghirup udara sekar, tidak mendengar kecuali kata-kata yang fasih. Ini semua yang dibutuhkan pemimpin. Olahraga yang dari kecil itu bukan olahraga yang hanya melambungkan imajinasi, tapi yang paling penting itu adalah melatih otot, menguatkan urat saraf, berlatih dengan anak-anak sebaya, tidak pernah mendengarkan kecuali yang baik-baik. 5 tahun selesai, berkumpul dengan ibunya di usia 4 tahun. Sebenarnya Halimah masih ingin bersama dengan Rasulullah, tapi karena peristiwa pembelanda Halimah takut. Bersama dengan ibunya. Ketika bersama dengan ibunya, Nabi dikenalkan dengan ayahnya yang sudah meninggal dunia. Berarti untuk anak yatim itu jangan telat. Dari kecil itu sudah harus dikenalkan, kamu yatim, nak. Saya bapak angkatmu. Dikenalkan. Begitu Nabi itu merasakan kehilangan sosok seorang ayah, seketika itu juga kehilangan sosok ibu. Begitu ziarah ke makam ayahnya di Madinah, mulai kebayang bagaimana ayah itu dan lain sebagainya. Karena di Bani Sa'ad itu lengkap, komplit, ada Halimah, ada Haris. Tapi di Madinah Rasulullah dikenal, ini makam ayahmu, seperti ini.
pulang perjalanan menuju Mekah, ibunya wafat. Diambil oleh pamannya, oleh kakeknya. Berarti konsep untuk bagaimana kafalatul yatim, memelihara anak yatim itu, lihat saja kehidupan Nabi. Tidak harus anak yatim itu begitu dia kehilangan ayah, itu juga sekaligus kehilangan ibu, kehilangan saudara, kehilangan paman, karena dia ditaruh di panti. Seharusnya kakeknya ini turun, berposisi menjadi ayah. Kalau kakeknya nggak bisa, pamannya bergeser. Seperti itulah Nabi. Nabi kehilangan orang yang mencintai dan dicintai beliau, tapi beliau tidak pernah kehilangan kasih sayang. Tidak pernah kehilangan kasih sayang. Maka ketika kakeknya wafat, maka pamannya yang hadir. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Di usia 8 tahun, beliau bersama dengan kakeknya. Jadi posisi kepala rumah tangga sebagai sosok yang anak itu bermanja-manja, kemudian mendapatkan keteladanan tentang keberanian, ketegasan dan lain sebagainya, ini harus selalu ada. Nah, Nabi SAW itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bentuk sedemikian rupa untuk tidak menjadi pribadi yang cengeng. Di usia sebelum usia 10 tahun, anak yatim itu sudah timbul empatinya karena ikut pamannya yang miskin dan banyak anak. Maka Nabi yang ketika itu masih belum berusia 10-an tahun, itu berinisiatif menggembalakan kambing penduduk Mekah dengan imbalan beberapa kirot. Berarti kalau kita ambil inspirasi adalah bagaimana untuk anak-anak yatim itu mandiri lebih awal, karena begitu dia akil balik, dia persiapannya harus menjadi kepala rumah tangga. Karena hari ini terjadi salah kaprah pendidikan ketika anak yatim ini dimanja dengan apa? Posisi tangan mereka yang selalu dipaksa untuk di bawah. Ya. Di bulan Ramadan panen, di bulannya anak yatim itu bulan apa? Bulan Muharram panen. Bahkan kalau mungkin di panti itu ada di komplek itu, kalau ada orang meninggal dunia itu mereka mengucap alhamdulillah. Karena bakal dapat bingkisan karena mereka dipanggil dan sebagainya. Artinya mereka nyaman dengan kondisi tersebut. Bahkan saya dapati sampai usia SMA, sampai usia kuliah mereka tidak punya kemandirian. Padahal Rasulullah SAW belum genap usianya 10 tahun, ini sudah muncul rasa tanggung jawab, ingin bantu pamannya. Baik, lanjut di usia 12 tahun. Di usia 12 tahun, episode kehidupan Rasulullah ternyata adalah mengembangkan kemampuan entrepreneurnya. Oleh pamannya diajak ke Syam, berdagang, masuk dunia pasar. Apa hikmahnya? Nabi ini akan menghadapi umat yang tidak hanya satu jenis orang Arab. Di antara pendidikan untuk seorang pemimpin agar sukses di kemudian hari itu adalah dengan mengenal ragam karakter. Dan karakter yang paling beragam dalam kehidupan kita sehari-hari adalah pasar. Baik, buruk, culas, jujur, itu semuanya kumpul di situ. Nah, pasar itu adalah tempat yang paling dibenci Allah. Masjid adalah tempat yang paling disukai Allah. Nabi SAW itu lulus dua-duanya. Nah, kalau belum bisa menaklukkan pasar, kalau ada orang masuk pasar, kemudian masih bisa eksis dan survive dengan ibadahnya, dengan istiqomahnya, kemungkinan besar dia memang orang yang baik. Rijalun la tulhim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Laki-laki yang tidak dilalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala oleh jual beli dan perniagaan. Karena memang pasar itu amat sangat susah orang itu bisa lolos atau bisa lulus dari situ. Dan Nabi SAW jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala punya episode masuk pasar. Walaupun sebenarnya di usia 12 tahun beliau gagal. Karena tidak sampai Syam, itu disuruh pulang ketika berjumpa dengan Bahiro. Tapi ini kemudian diasah lagi di usia 20-an tahun. Sampai beliau bekerja dengan Khadijah. Kalau di usia 12 tahun, masih dengan bimbingan paman,
Kalau 20-an tahun, beliau sudah mandiri. Berarti dari sejak kapan pengenalan kemandirian ekonomi, rasa tanggung jawab, kemudian mulai menumbuhkan sikap empati. Ya, kalau mengacu pada sirah nabawiyah sebelum balik. Kita lihat sesudah baliknya. Usia 13 tahun. Usia 13 tahun beliau katakan. Usia 14 tahun, ini riwayatnya ada 14, ada 15. Beliau ikut perang Fijar. Perang Fijar ini adalah perang yang melibatkan Quraisy dengan sekutunya dengan kabilah Hawazin dan Qais Ailan. Peperangan ini berlangsung selama bertahun-tahun, tapi pertempuran frontal itu hanya beberapa saja. Rasulullah SAW ikut pamannya itu dengan diberikan tugas mengambil anak panah yang dilemparkan musuh untuk dikumpulkan, diberikan pamannya untuk dilempar lagi. Artinya seperti ini, anak di usia 15 tahun sudah masuk terjun ke dunia peperangan, berarti sudah selesai dengan masalah keberanian, keperwiraan, sudah tidak lagi pengecut. Masalah olahraga, kegesitan, bergulat, bela diri, itu sudah selesai di usia itu. Bukan untuk tapi untuk benar-benar di medan sesungguhnya perang. Kalau hari ini itu ditarik menjadi sebuah inspirasi pendidikan, berarti anak di usia-usia itu sudah harus benar-benar pemberani, mandiri, tidak cengeng, bisa menanggung semua akibat yang ia lakukan. Jadi Nabi SAW di usia 15-an tahun itu sudah menjadi pribadi yang masalah fisik itu sudah selesai. Keberanian mentalnya sudah selesai. Kepedulian kepada orang di sekitarnya itu sudah mulai terasah. Kemudian setelah itu beliau mengikuti Hilful Fudul. Ini bagian dari perang Fijar, itu ada kesepakatan untuk membela siapa yang terdolimi. Hilful Fudul itu adalah sebuah majelis orang dewasa yang menyepakati sebuah kesepakatan yang sangat bersejarah, dan ada anak muda yang ikut di situ dan dia berbangga. Nabi SAW pernah mengatakan, saya pernah mengikuti sebuah perkumpulan di rumahnya Abdullah bin Jad'an. Kalau seandainya sesudah Islam saya dipanggil lagi untuk momentum semacam itu, saya pasti akan datang. Artinya Nabi itu dalam kehidupannya itu mempunyai memori yang sangat-sangat mengesankan. Ketika beliau masih belia, beliau itu terlibat dalam urusan yang sangat besar. Berarti adalah masalah masalah regenerasi, ini menjadi sesuatu yang kita harus mencontoh Nabi SAW. Jadi anak-anak yang di usia baru lepas dari usia puber itu butuh eksistensi. Mereka butuh eksis di mana? Kalau mereka tidak diarahkan oleh orang dewasa, khawatirnya mereka mencari dari lingkungan sekitarnya. Nah, Nabi SAW ini di usia-usia itu sudah bergabung dengan orang dewasa. Ada satu anak muda yang dimasukkan ke dalam majelis orang-orang dewasa, berarti anak muda ini ada sebuah potensi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Hari ini problem pemuda adalah apa? Ketika mereka tidak mendapatkan tempat di masyarakat kecuali sudah telat. Telat maksudnya apa? Mereka baru boleh masuk dunia orang dewasa ketika mereka sudah berusia di atas 25 tahun atau di atas 30 tahun. Bahkan ada pengurus masjid, ketua DKM itu baru mundur tuh kalau udah mati. Padahal anak mudanya itu bejibun. Ya, jadi pengurus masjid itu sudah kakek-kakek semuanya. Anak muda ini hanya jadi jamaah. Perhatikan, Rasulullah SAW mengangkat Usamah itu di usia 17 tahun sebagai panglima perang. Muhammad Al-Fatih itu diangkat menjadi sultan itu di usia 20-an tahun. Ibnu Abbas itu dimasukkan oleh Umar ke dalam majelis surahnya itu di usia sekitar antara 13-15. Sementara isinya itu adalah para veteran perang Badar. Artinya Umar tahu masalah
regenerasi ini, kalau memang ada anak muda yang potensial, angkat, masukkan ke dalam situ, karena dengan dia dilibatkan itu memberikan sebuah sensasi yang luar biasa. Oh, ternyata seperti ini. Dan Nabi SAW merasa seperti itu. Kemudian di usia 20-an tahun, Nabi SAW itu sudah mandiri secara ekonomi. Beliau sudah mulai berdagang bareng dengan kawannya, sudah mulai lepas dari pamannya. Di usia 25 tahun beliau ikut kafilah dagangnya Khadijah. Usia 25 tahun, perhatikan. Secara ekonomi mapan. Secara sosial, nama baiknya sudah diakui. Secara nasab, beliau terbaik. Secara fisik, beliau sempurna. Apalagi yang kurang? Kalau itu semua sudah ada, maka nikah. Di usia 25 tahun, kalau sudah anak itu, misalkan keberanian sudah ada, kontribusi secara sosial itu sudah mulai kokoh, kemudian nama baik itu sudah mulai diakui, secara finansial dia mandiri, maka usia 25 tahun adalah usia yang paling tepat untuk menikah. Di saat syahwat itu sedang naik, ekonomi itu sedang mapan, ini kalau enggak segera menikah, ini biasanya lebih condong ke maksiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia 25 tahun menikah. Terus di usia setelah itu di usia 35 tahun beliau menjadi orang yang ibarat kata kalau sudah berjalan itu sudah nggak perlu lagi noleh ke belakang. Ya. Terjadi peristiwa robohnya Ka'bah. Karena banjir besar, Ka'bah ini roboh. Terjadi konflik yang meruncing, bahkan sampai berlangsung 5 hari. Bahkan sampai, sumpah pakai, sampai pakai darah. Jadi ada mangkok, itu semua di sini. Untuk apa? Untuk urusan siapa yang meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Semua kabilah itu merasa paling berhak. Awalnya mereka itu rukun-rukun, damai, saling bahu-membahu, membangun Ka'bah. Dengan sengaja Hajar Aswad ini diakhirkan. Begitu sudah selesai, tinggal Hajar Aswad ini diletakkan di tempatnya, ini terjadi pertikaian. Yang awalnya rukun ini sekarang bertikai semuanya. Siapa yang berhak? Ternyata ada solusi yang menarik dari seorang pemuda yang disepakati oleh kaumnya, siapa saja yang masuk pertama kali dari lorong itu, dialah yang paling berhak. Ternyata Rasulullah yang masuk. Hada al-amin. Radina, hada Muhammad. Begitu Muhammad itu muncul, ini konfliknya sedang memanas. Saya lebih berhak, saya lebih berhak, saya lebih berhak, saya lebih berhak. Itu udah siap cabut pedang itu. Kenapa begitu Muhammad, seorang pemuda yang Muhammad ini muncul? Ini Muhammad, kalau anak ini kami ridho. Ini orang terbaik, ridho semua. Semuanya sepakat. Di usia 35 tahun Rasulullah itu sudah memperoleh posisi yang sedemikian kokoh. Ini bagian dari usia tadi, untuk menjadi orang yang paling diagungkan. Jadi semua kaumnya bersepakat, inilah orang yang kami tidak berselisih kalau dia yang mendapat kemuliaan meletakkan ini semua. Akhirnya Rasulullah diberitahukan duduk perkaranya. Rasul kemudian menghamparkan sorbannya, mengangkat batu Hajar Aswad tersebut di tengahnya, kemudian memanggil semua kepala-kepala suku untuk turut naik ke atas. Diangkat, semuanya dikasih bagian untuk mengangkat sorbannya tersebut, untuk diangkat menuju Ka'bah. Begitu sudah mendekat, Rasulullah dengan tangannya meletakkan di situ. Kenapa semuanya itu menjadi puas dengan solusi seperti itu? Ternyata anak muda ini mempunyai sebuah solusi yang menarik, yang itu tidak difikirkan oleh orang-orang yang sudah ambisius dengan kehormatan. Rasulullah langsung bisa menyimpulkan, ini masalah ego. Ini masalah nama yang perlu disebut. Ini masalah eksistensi yang harus diakui. Mereka adalah tokoh yang butuh dilihat oleh kaumnya kalau dia diakui oleh yang lain. Dan Nabi tahu, dan ini memang penyakitnya para pejabat.
ada acara RT, Pak RT lupa disebut, itu juga gagal tuh acaranya itu. Yang kami muliakan Bapak Camat, yang kami hormati Bapak Kades, Bapak RW, RT-nya nggak disebut. Hitungan menit itu lampu tuh mati itu. Ini bukan masalah sepele. Menyebut orang yang punya jabatan itu bukan masalah sepele. Jadi hanya segini nih. Yang saya hormati Bapak Kepala ini, yang saya hormati, itu bukan masalah sepele. Bagi kita sepele, tapi bagi mereka tidak. Mereka itu butuh eksistensi karena mereka sedang dilihat oleh kaumnya. Dan Rasulullah paham ini. Rasulullah paham. Maka di usia 35 tahun, beliau tidak dikenal dengan julukan Al-Amin. Terpercaya, paling jujur, paling bisa dipercaya. Nah, julukan yang diberikan ini, gelar yang diberikan ini akan berbalik arah mereka yang mereka yang memberikan gelar tersebut, mereka sendiri yang merevisi. Begitu beliau berdakwah, Al-Amin ini berubah menjadi apa? Tukang sihir, pembohong, orang gila, kemudian kesurupan, dan itu dirubah semuanya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, di tangan mereka lah media. Rahimahullah. Jadi di usia 35 tahun, kalau kehidupan seorang hamba itu bisa meneladani kehidupan Rasulullah, apa yang kurang nih Pak? Keluarga bahagia, istri cantik, kaya, finansial tercukupi, rumah punya, kerjaan mapan, anak itu lucu-lucu, soleh-solehah. Kira-kira apa yang mau dikejar lagi? Apa yang mau dikejar? Di usia 35 tahun semuanya sudah punya. Istri cantik, anak sehat, soleh-solehah. Nama itu paling harum. Dari nasab terbaik. Kontribusi sosial, jangan ditanyakan lagi. Ketika itulah Rasulullah SAW mulai merasakan kegelisahan. Nah, kegelisahan ini berlangsung sampai beliau di usia 40 tahun. Ini yang kita sebut dengan kegelisahan orang-orang soleh. Nah, kalau di usia 40 tahun kita itu belum gelisah, berarti ada yang belum beres. Jangan-jangan belum punya mobil, belum punya rumah, belum punya istri. Itu harus diselesaikan di usia itu. Nah, ketika di puncak kegelisahan ini seakan-akan ketika orang Nabi itu natap ke depan, ke sini. Jadi tidak perlu beliau itu noleh ke belakang untuk istilahnya itu mendidik lagi istri. Itu semua sudah selesai, didik anak, didik istri dan lain-lain. Karena ada orang yang di usia 35 tahun itu belum beres dengan istrinya. Belum beres dengan keluarga istrinya, belum beres nangani anaknya, belum beres dengan masalah finansialnya. Maka konsentrasinya itu masih internal. Tapi Nabi di usia 25 tahun, di 35 tahun sampai 40 tahun, itu beliau itu tidak lagi mikir ke dalam. Beliau itu mikirkan kenapa nih mereka itu kalau diberi anak perempuan itu merasa terhina. Kenapa kalau berhala itu lebih menarik daripada Allah, padahal mereka mengenal Allah. Kenapa? Jadi kemaksiatan yang terjadi di sekitar beliau itu berontak. Beliau berontak. Beliau ingin mencari solusinya, tapi solusi itu tidak ada. Makanya kemudian menjadikan beliau itu gemar berkholwat. Berkholwat. Jadi kalau orang soleh gelisah dengan dengan kondisi sosial masyarakat itu, kalau Nabi itu mendapat wahyu, kira-kira kalau kita itu mungkin mendapat pencerahan. Di usia 40 tahun kegelisahan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan risalahnya, Iqra. Iqra pun sebenarnya salah alamat, ya kan? Nabi itu tidak bisa membaca dan menulis. Iqra, baca. Apa yang harus dibaca? Suruh baca apa? Quran baru saja turun. Kalau itu yang dibaca apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata qara'a itu kata kerja yang membutuhkan subjek, tapi subjeknya itu nggak ada. Objeknya nggak ada. Beda dengan lari, duduk.
Beda. Tapi kalau baca, Nabi itu begitu Iqra, itu sadar diri, saya tidak bisa membaca. Diulangi lagi, Iqra, saya tidak bisa membaca. Iqra, saya tidak bisa membaca. Oh, berarti tidak salah alamat. Nabi jujur dan malaikat Jibril terus mengulangi. Berarti memang wahyu Iqra ini memang untuk orang yang tidak bisa baca dan menulis ini. Ternyata Iqra itu kepada cara, metode, bukan pada sebuah keharusan, sebuah aktivitas yang berkaitan dengan teks. Inspirasi dari sini berarti untuk masalah Quran itu sebenarnya tidak perlu harus berurusan dengan teks. Nah, hafalan itu tidak harus dimulai dengan kemampuan bisa membaca dan menulis. Toh Nabi hafal Quran itu karena talaki. Asal ada guru yang bisa, yang hafal Quran, bacaannya bagus, kita nempel, nggak usah pakai teks, hafal. Pada masanya Nabi itu nggak ada Quran, nggak ada Quran, hanya di pelepah kurma, di kulit dan lain sebagainya. Quran itu baru ada, mushaf itu pada masanya Abu Bakar, itu pun satu, itu pun nggak praktis, lembaran besar-besar, mungkin sekitar hampir 40 cm lembaran gitu. Masanya Umar sampai masanya Utsman tetap satu, bikin beberapa beberapa cetakan itu dikirim. Artinya di generasi Al-Quran memang dihafal. Quran itu dihafal. Jadi para sahabat itu adalah Quran berjalan. Kita berjalan bawa Quran. Di usia 40 tahun, ini adalah usia ketika seseorang itu benar-benar matang secara fisik, psikologi, kemampuan finansial, kemudian puncak dari siklus kehidupan manusia, ini lemah, ini bayi, ini orang tua, atasnya ini adalah 40. Usia 40. Kalau di usia 40 sudah memperoleh kesadaran seperti Nabi SAW, maka sisanya 40 sampai habis itu isinya adalah dakwah akhirat, mengajak manusia kepada kebaikan, bagaimana supaya yang ini supaya ini, nggak ada lagi mikir ke dalam. Maka dimulai babak baru Rasulullah SAW. Sejak itu isinya adalah dakwah. Ikhwatul rahimahullah. Jadi dari usia 40 tahun saja kita sudah dapat gambaran bagaimana seharusnya tahapan-tahapan itu menjadi sebuah inspirasi pendidikan. Jadi kalau di usia sekian yang sudah harus beres apa? Di usia sekian apa yang belum kokoh dikokohkan, sehingga ketika Rasulullah SAW itu menghabiskan masa 1-5 itu penyiapan, kemudian sampai penyiapannya itu mulai dari 1 sampai katakanlah balik 12, itu apa yang disiapkan? Fisik, bahasa, mental, kemudian kepedulian sosial, kemandirian. Nah, selanjutnya beliau mengokohkan eksistensinya dengan perang Fijar, Hilful Fudul, kemudian menyelesaikan menikah, kemudian berkontribusi menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kaumnya. Baru setelah itu apa? Terus membuat karya. Sampai kapan? Kalau sudah karya itu bisa dimulai dari sejak usia 40 tahun, maka usia 63 tahun itu adalah usia ideal untuk meninggal. Karena ternyata Abu Bakar pun juga meninggal di usia itu. Umar pun di usia itu. Cuman Utsman yang agak panjang. Ali pun di usia itu. Rata-rata di usia 60-an. Jadi usia 60-an, 63 tahun atau sampai 65 itu meninggal itu dia tidak sempat menjadi beban bagi keluarganya. Ketika tenaganya itu masih gesit untuk dia berkontribusi. Jadi dia itu menutup kehidupan di dunianya itu bukan dari ketidakmampuan,
Tapi sedang gesit, masih gesit. Jadi masih berkontribusi, masih aktif. Bukan sudah purna, baru kemudian nunggu. Jadi, Nabi SAW itu ada riwayat yang mengatakan kalau beliau itu meninggal, itu karena diracun. Ini sangat tidak menarik kan kalau dalam sebuah film itu lakonnya itu meninggal karena musuh. Tapi ternyata bagi Islam enggak. Manusia-manusia terbaik itu justru berakhir dengan cara yang dramatis menurut sebuah kacamata manusia yang tidak paham. Tapi bagi kita itu kematian yang sempurna. Umar bin Khattab mati ditikam oleh Abu Lu'lu'ah dalam keadaan perutnya ini terburai. Kemudian Utsman bin Affan jari-jarinya terpotong, kemudian mati dalam keadaan membaca Quran mushaf. Kemudian Ali bin Abi Thalib ketika sedang menuju masjid, itu semuanya meninggal di tangan orang-orang kafir. Wah, ini kenapa manusia-manusia terbaik ini justru meninggal seperti ini? Ternyata Abu Bakar dari riwayat meninggal itu karena mengkonsumsi racun yang efeknya selama 1 tahun. Rasulullah SAW itu meninggal karena ada efek racun yang dibubuhkan oleh wanita Yahudi di daging kambing itu. Nah, yang daging kambing itu Rasulullah sempat menggigit, sebagian ada yang ditelan, ya, sebagian yang belum ditelan ini memperingatkan kalau dia diracun. Nah, sahabatnya langsung meninggal saking kerasnya racun itu. Tapi Rasulullah dibekam sehingga sebagian ketarik, tapi ada sebagian yang sudah masuk. Rasulullah SAW itu tidak pernah sakit seumur hidup. Sakit beliau itu cuma 2 kali, disihir sama diracun. Ini bagian dari kesempurnaan fisik yang diberikan oleh Allah Subhanahu dengan pendadaran tadi. Berarti di usia 63 tahun itu beliau meninggal bukan karena penyakit, karena fisik beliau itu sangat sempurna. Fisik Rasulullah SAW itu sangat sempurna. Dengan pola makan, istirahat, olahraga ini itu nggak mungkin meninggal orang itu meninggal di usia-usia seperti itu pasti penyakit. Rasul bukan penyakit, efek racunnya tersebut. Beliau meninggal dalam keadaan sedang di atas. Karyanya itu ada di mana-mana, dan beliau meninggal dunia dalam keadaan sudah menyelesaikan amanah yang diberikan. Ikhwatal kiram rahimahullah, kira-kira demikian gambaran global dari kehidupan Rasulullah SAW. Ini sangat menarik kalau satu demi satu kita kupas. Usia 5 tahun, atau usia kanak-kanak Nabi, usia remaja Nabi, usia dewasa Nabi, atau usia tua Nabi, bagaimana beliau menjalaninya. Ini untuk menjadi inspirasi. Kalau dalam dunia pendidikan, itu adalah target-target, karena pendidikan ada yang sifatnya jasmani, ada rohani, sosial, akhlak, karakter, dan lain sebagainya. Tapi bagi kita, itu paling tidak menjadi sebuah cermin. Saya di usia 40 tahun ini, apa yang menjadi masalah terbesar bagi saya? Jangan-jangan masalah kredit, jangan-jangan masalah belum standar keluarganya, istrinya, masih bingung jadi anaknya mau disekolahkan di mana, di sini atau di sini. Itu debat dan setiap malam. Berarti ada yang bilang, wah, atau mungkin di usia 30 tahun ini masih galau ini, milih yang mana, mau itu atau yang itu, mau itu. Nah, kayaknya belum cukup maharnya dan lain sebagainya. Ini lihat kehidupan Nabi dan kita bercermin dari situ. Baik, barakallahu fikum, aku qouli hadza wa astaghfirullakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pernikahan Rasulullah menikah usia 25, sementara Khadijah 40. Ya. Mengapa Ustaz? Adakah hikmah yang bisa kita? Ya. Kalau hikmahnya seperti ini. Rasulullah SAW itu dari kecil itu kehilangan orang yang dicintai dan mencintai beliau. Yang paling beliau kehilangan adalah belayan seorang ibu. Begitu beliau lahir, beberapa hari itu pertama disusui oleh Suwaibah, budaknya Abu Jahal. Kemudian disusukan ke Halimah, artinya berpisah dengan ibunya. Kembali kepada ibunya 2 tahun. Setelah itu ibunya meninggal.
Setelah itu kehidupan beliau tuh didera dengan berbagai macam berbagai macam romantika, yang harus ini ikut pamannya yang miskin, harus ikut dagang dan lain sebagainya. Intinya beliau itu belum pernah merasakan dekapan hangat seorang ibu. Nah, Allah hadirkan wanita yang mewarnai kehidupan beliau, itu adalah wanita yang sangat-sangat keibuan, Khadijah. Di samping wahyu yang akan diberikan kepada Rasul ini wahyu yang sangat-sangat berat. Rasulullah SAW di usia 40-an tahun itu sedang dalam keadaan berontak dengan keadaan di sekelilingnya dan tidak tahu bagaimana solusinya. Bagaimana orang itu kalau mendapatkan problem nggak tahu solusinya. Beliau seterusnya itu sampai kadang berhari-hari beliau itu hanya untuk merenung di Gua Hiro, diam saja. Dan Khadijah tahu ini suaminya nggak mau diganggu, maka cukup ngirim perbekalan. Nah, hanya Khadijah yang bisa seperti ini. Oh, suaminya ini sedang ini. Ketika nggak pulang-pulang itu kirim budaknya untuk nyari kemana. Nah, begitu wahyu itu turun, itu Rasulullah SAW mengalami goncangan jiwa yang sangat hebat, sangat hebat. Tiba-tiba berdiri seorang laki-laki yang mengatakan, "Iqra Muhammad." Padahal untuk naik ke Gua Hiro itu tahu sendiri itu. Orang itu nggak terengah-engah dan lain sebagainya. Kaget luar biasa. Kaget luar biasa. Dipeluk dan lain sebagainya. Itu turun. Itu sempat melihat ke langit itu sosok malaikat Jibril dengan wujud sebenarnya. Itu menutupi ufuk timur sampai ufuk barat. Bagaimana syoknya itu luar biasa. Pulang ke rumah itu dalam keadaan menggigil. Ada Khadijah dipeluk. Ini butuh kehangatan seorang ibu memang. Ibu dalam keadaan menggigil, selimuti aku. Diselimuti oleh Khadijah. Jangan khawatir suamiku, Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau selalu menolong orang miskin, menyambung silaturahim, menolong orang yang beban. Allah tidak akan menghinakanmu. Terus menggigil, gimana menenangkan suaminya. Diajak ke rumahnya Warokoh. Ke rumahnya Warokoh diceritakan, demi Allah itu adalah namus besar yang pernah datang kepada Nabi Musa. Engkau adalah Nabi akhir zaman. Kalau seandainya saja engkau ketika diusir oleh kaummu, aku masih kuat. Nah, dengan peristiwa itu Nabi semakin kuat. Ini jasa siapa? Istrinya. Kata, ya ayyul muzammil, ya ayyul mudassir, ayat-ayat yang pertama. Itu Rasulullah masih belum secara sepenuhnya menerima kondisi beliau itu sebagai Nabi akhir zaman. Namun Khadijah itu dari informasi awal ketika Rasulullah masih menjadi karyawannya, itu sudah takjub dengan ceritanya Maisarah. Kita itu selama perjalanan itu diikuti oleh awan. Ada seorang pendeta yang mengatakan tidak ada yang berhenti di pohon itu kecuali dia seorang nabi. Ini disampaikan kepada Khadijah. Dan Khadijah lah yang berinisiatif melamar Rasulullah. Khadijah ingin menjadi bagian dari kehidupan manusia mulia ini. Maka Khadijah secara mental itu lebih siap. Khadijah hanya memposisikan diri bagaimana supaya Rasulullah SAW itu lebih tenang menghadapi, melewati masa ini. Nah, hadirnya Khadijah itu seakan-akan tidak bisa diteladani karena memang tidak ada riwayat ketika itu. Ada nggak hadis yang diriwayatkan oleh Khadijah? Nah, hampir tidak ada informasi bagaimana rumah tangga Rasulullah dengan Khadijah kecuali sedikit. Nah, ini bagaimana Nabi bisa diteladani kalau kayak gini? Maka Allah hadirkan Aisyah. Allah hadirkan Aisyah yang tidak punya anak, yang masih muda, yang energik, cerdas. Lewat Aisyah lah rumah tangga Rasulullah itu dibongkar untuk menjadi petunjuk bagi kita semua. Kapan Aisyah itu hadirkan? Aisyah hadirkan itu menjelang hijrah. Menjelang hijrah itu ketika apa? Ketika sedang genting-gentingnya kondisi Mekah, wafatnya Khadijah, wafatnya Abu Thalib ini cukup membuat Rasulullah SAW ini kerepotan. Maka Allah hadirkan Aisyah yang ceria, Aisyah yang masih muda. Jadi kalau Khadijah itu Rasulullah yang sedang bermasalah,
masuk ke dalam rumah ditenangkan oleh Khadijah dengan belayan seorang ibu, ketenangan seorang ibu, kedewasaan seorang ibu. Nah, sekarang Rasulullah SAW ini problemnya cukup banyak. Menjelang hijrah, kaum muslimin ditekan dan lain sebagainya. Pulang ke rumah itu mendapati istrinya yang ceria, istrinya yang cantik, istrinya yang dengan gayanya yang masih belia dan seperti itu. Jadi ada skenario dari Allah Subhanahu wa taala kenapa Khadijah itu dipertamakan, kenapa Aisyah itu selanjutnya. Tapi lagi-lagi Khadijah memang wanita yang tidak bisa ditiru. Ada yang mau meniru Khadijah. Khadijah itu tidak pernah dimadu oleh Rasulullah SAW. Aisyah pun paling cemburu dengan Khadijah. Saya tidak pernah cemburu lebih daripada kecemburuan saya pada Khadijah. Sampai suatu saat Khadijah lagi. Bukankah Allah sudah menggantinya dengan yang lebih baik? Demi Allah tidak. Dia beriman kepadaku ketika semuanya kufur. Dia memberikan hartanya ketika semua menahannya. Dia ada ketika semua orang memusuhiku. Allah memberiku keturunan dari dia, sedangkan yang lain tidak. Kalau dia seperti Aisyah diam. Kalau Rasulullah punya sesuatu yang lebih, oh itu kawannya Khadijah, kasih Khadijah. Setiap ingat Khadijah, sampai Aisyah cemburu. Padahal Khadijah itu seperti apa kehidupan, enggak tahu. Dan lagi-lagi ini jadi sebuah untuk menjadi berprestasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu enggak ada yang perlu tahu. Seperti Khadijah. Tidak ada yang tahu kecuali Rasulullah dan Allah. Allah pernah berkirim salam kepada Khadijah. Allah itu kirim salam. Masya Allah. Ini tanda ridhonya kepada wanita ini. Malaikat Jibril datang. Ya Rasulullah, itu sebentar lagi Khadijah membawa nampan yang isinya makanan atau lauk-lauk. Sampaikan salam dari Allah dan juga dari diriku. Nah, Allah ridho ketika Khadijah itu datang bawa nampan. Ini orang kaya, terhormat dan lain sebagainya. Itu melayani suaminya yang dari orang miskin dan lain sebagainya. Kirim salam. Makanya kalau ingin kualitasnya itu tidak mau dimadu seperti Khadijah. Kalau masih kualitas Aisyah hati-hati. Tapi Khadijah nikah 2 kali, punya anak 2 kali, janda 2 kali baru nikah dengan Rasulullah SAW. Ini yang susah ditiru. Barakallahu fikum. Kalau mukjizat Rasulullah kan yang selama ini kita tahu yang terbesar kan Quran ya tadi. Terus selain itu seperti misalkan ada bulan, dari jemari keluar air. Terus selain itu apa lagi tadi? Ya, di antaranya beliau di perang Ahzab, beliau itu memperbanyak makanan yang sedikit. Jadi ketika di perang Ahzab itu jumlah kaum muslimin yang ikut bahu-membahu membangun parit, menggali parit itu sekitar 3.000. Rasulullah itu sudah kelelahan. Jabir itu melihat kayaknya Rasulullah ini kelelahan. Pulang ke rumah ngelihat di rumah itu ada segantang gandum, kemudian dengan anak kambing. Suruh masak istrinya, kemudian kata istrinya panggil Rasulullah dan beberapa kawannya saja. Jabir mendekati Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami memasak masakan Bu Anda. Datanglah Anda dengan beberapa orang. Rasulullah bangkit. Baik kaum muslimin, Ahlul Ahzab, Jabir mengundang kita untuk jamuan. Semuanya wow, Jabir kaget luar biasa. Rasulullah hanya berpesan jangan diangkat dahulu adonannya, jangan pula dibuka sopnya sampai Rasulullah datang. Akhirnya datanglah Rasulullah SAW, kemudian beliau mendoakan yang masih periuknya itu dan adonan yang belum diolah tadi itu. Mendoakannya Rasulullah itu biasanya dengan meludah. Ludah beliau beda dengan ludahnya. Beliau pernah meludah ke matanya Ali yang sedang sakit mata, sembuh. Ini keberkahan Nabi. Kemudian
Setelah didoakan oleh beliau, itu adonan itu buat roti dan lain sebagainya. Dan beliau yang ngambilkan. Setelah itu selalu ngambil ini. Terus ngambil. Itu nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Sampai 3.000 orang itu kenyang, dilihat di longok, itu masih tetap seperti sedia kala. Tetap seperti sedia kala. Terus ini keberkahan. Nah, menarik keberkahan. Keberkahan itu sedikit tapi mencukupi. Rasulullah ini ada sebuah hadis yang sangat menarik. Ketika Rasulullah SAW meninggal, di rumah kami tidak ada kecuali sedikit gandum yang habis dalam waktu yang sangat lama. Ini riwayatnya seperti itu, riwayat dari Aisyah. Gandum yang sedikit habis untuk waktu yang sangat lama. Gimana maksudnya? Karena Aisyah masaknya nggak pakai ngelihat, ngambil. Sampai penasaran, kok nggak habis-habis sih? Terus ditimbang, sesudah ditimbang habis. Ada riwayat itu bukan Aisyah tapi budaknya. Jadi konsep berkah tuh, ini kesimpulan saya, jangan dihitung. Berapa yang masuk, berapa yang dikeluarkan, berapa orangnya siapa saja, akan ajaib. Tapi kalau dihitung-hitung, hitungan itu kan pasti, semuanya pasti. Gajian tanggal 1 pasti, tanggal 10 pasti habis, tanggal 20 pasti hutang, tanggal semuanya jumlahnya sekian. Nah, semuanya serba pasti, karena memang angkanya pasti. Dan ternyata konsep berkah itu bukan situ. Konsep berkah itu bukan konsep yang ada di nalar manusia, Tapi jadi apa tadi inti pertanyaan tadi? Mukjizatnya. Jadi membanyakkan itu. Kemudian Rasulullah membelah bulan dengan tangannya seperti ini. Rasulullah SAW menyembuhkan Ali itu dengan meludah seperti ini. Rasulullah pernah memberikan kepada Mistah bin Usasah ketika perang Uhud itu ranting diberikan kepada Mistah. Begitu dipegang itu berubah menjadi pedang. Namun semuanya itu tidak bisa menyaingi mukjizat beliau yang berupa Quran. Karena memang mukjizat itu mempunyai istilahnya tren lah. Trennya itu apa, maka mukjizat itu seperti itu. Kalau pada masa Nabi Isa itu trennya pengobatan, kemudian kedokteran, maka Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit kusta, penyakit lepra dan lain sebagainya. Rasulullah itu ketika sedang masyarakat itu gandrung dengan sastra, dengan ilmu pengetahuan, maka hadirlah Quran yang menjadikan semuanya itu lemah. Karena itu inti dari mukjizat itu sebenarnya melemahkan. Ada dua nih, Tak. Kalau saya perintah sholat itu turunnya dari zamannya Nabi apa? Kalau Nabi Ibrahim kan nggak tahu ya. Ya. Kalau ini zamannya Nabi apa? Yang pertama kali. Sholat pertama kali. Yang kedua dari 9 istri Rasul yang punya anak cuma untuk dijadwalnya. Baik. Perintah sholat itu mulai kapan? Ya, sholat itu ada di syariat-syariat sebelum kita, tapi tata caranya itu belum tentu sama. Misalkan Rasulullah SAW itu di awal-awal itu sholatnya itu cuma 2 kali, sholat pagi dan petang sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, pagi dan petang saja. Dan di awal-awal sholat malam itu wajib. Kemudian di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim itu pernah berdoa seperti ini. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah diriku dan anak keturunanku orang-orang yang mendirikan sholat. Berarti sejak Nabi Ibrahim, sholat itu sudah ada. Bahkan mungkin sejak, kita cuma nggak dapat riwayatnya, sejak Nabi Adam itu sudah ada ta'budiyah sebenarnya. Karena inti dari syariat itu adalah sebenarnya apa? Akidah dan ibadah. Kalau istilah sekarang itu tauhid dan fikihnya. Ada sesuatu yang sifatnya ruhiyah, ada yang sifatnya jasadiyah.
Jadi kemungkinan besar sholat itu juga aja sejak awal. Cuman tata caranya belum tentu sama. Cuman siapa yang pertama mendapat sholat itu saya belum tahu riwayatnya. Tapi sejak Nabi Ibrahim, kalau Nabi Ibrahim sudah ada. Nabi Isa pun lebih jelas lagi. Ya Maryamu qnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Nah, atau Nabi Zakaria Nabi Zakaria ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala meminta agar supaya diberikan anak keturunan, itu malaikat Jibril mendatangi Nabi Zakaria ketika dia sedang sholat. Jadi sholat itu ada sebelum kita, syariat. Cuman tata caranya belum tentu sama, dan siapa yang pertama, wallahu alam, saya kurang paham riwayatnya. Kemudian yang kedua, Keturunan dari istri yang mana aja? oh ya, Nabi SAW itu memperoleh keturunan itu hanya dari Khadijah, istrinya. Tapi ada satu, Maryah Al-Qibtiyah, itu para ulama lebih cenderung itu bukan istri, tapi sebagai mamlukah. Mamlukah itu budak yang kepemilikannya itu penuh. Kepemilikannya itu penuh. Jadi kalau seorang budak itu tidak perlu dinikahi, karena memang hak milik penuh, tidak perlu dinikahi. Kalau dia melahirkan anaknya itu ikut nasab bapaknya. Ibunya itu tetap milik bapaknya. Begitu sang bapak meninggal, maka secara otomatis sang ibu itu merdeka. Maka dia disebut dengan Ummul Walad. Dan dari Maryah Qibtiyah ini adalah hadiah dari Raja Maukokis Mesir, yang mengirimkan 2 orang wanita, yang satunya namanya Sirin, yang kedua namanya Maryah. Maryah ini dinikahi oleh Rasulullah SAW. Istilahnya bukan dinikahi, langsung dimiliki oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua itu dijadikan istri oleh Zaid bin Thabit. Hasan bin Thabit, bukan Zaid, Hasan bin Thabit. Dari Maryah inilah lahirlah Ibrahim yang ketika meninggal dunia waktu kecil, yang ketika meninggal itu terjadi gerhana. Kemudian Rasulullah mengatakan ini gerhana bukan karena kematian atau kelahiran seorang. Kemudian ada syariat sholat khusuf. Jadi kalau dari istri itu hanya dari Khadijah. Karena status Maryah itu para ulama lebih cenderung itu bukan istri, tapi sebagai budak, amah. Saya kira cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sekelumit ini bisa memberikan faedah kepada kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.